Kita akan coba melihat apa yang saya ketahui tentang Sinta. Bagi peneliti di Indonesia, Sinta itu merupakan hal yang wajib ya untuk dosen-dosen. Pertama kita ketik saja Sinta, ini yang muncul. Kita buka. Ini tampilan awal dari Sinta. Ini merecord database seluruh universitas yang ada di Indonesia, bersemua perguruan tinggi ya. Kalau lihat dari dokumen Scopus, ada 25.571. Ini oleh Universitas Indonesia. Ini video dibuat pada tanggal 27 Februari 2022. Kemudian ada Institut Teknologi Bandung, UGM, IPB, dan seterusnya. Top 10 affiliation, yang nomor 1 ini oleh UI, UGM, IPB. Nama jurnal by Sinta, S1. Ini yang rankingnya tertinggi ya. Kalau S6 ini yang rankingnya terendah. Publication Barrier on Scopus. Ini kalau ini Google Scholar. Ini misalkan tingkat yang di kampus ya. Kalau ini hak kekayaan intelektual, ini buku. Banyak Andalas dari Sumatera Barat. Brawijaya Malang, UI Jakarta, UI Depok ya. Oke. About. Nah, ini hanya sekedar bacaan aja. Authors. Untuk saat ini nomor 1 di Indonesia kalau melihat dari 3-year score-nya adalah Ibu Santi Martini dari Universitas Airlangga. Okay. Public Health ya. Nomor 2 oleh Pak Harapan, Infectious Disease. Ini ketiga Pak Raymond Pranata, Kardiologi. Kebanyakan kedokteran ini. Kalau all year, kita lihat siapa yang paling tinggi. Dari LIPI, Widya Mandala Surabaya, dan UI. Ini dari sains, fisika, dan kimia mungkin ini ya. Untuk bisa mencapai posisi yang seperti ini ya kita harus banyak menulis. Coba buka satu. Banyak menulis, terus banyak disitasi ya. Mau lihat nih angkanya sangat tinggi ya. Tulis buku. Wah, Q1-nya aja sudah 643. Scoring. Inilah bobot penilaian. Publikasi di Scopus Q4 yang paling rendah itu nilainya 30. Sinta 1 yang paling tinggi baru 25. Jadi kalau memang mau kejar ini, kejar di Scopus. Tapi kalau hanya untuk standar saja ya kejar di Sinta juga tidak apa-apa. Lihat ini, citasi Scopus 4, citasi Google baru 0,5, jaraknya 8 kali lipat. Subjects.
Nomor 1 6.500 oleh manajemen, oleh Pak Udin, oleh Pak Leonardus. Sortir yang profesor, ini dokter kepala mungkin ya. Ini lektor, ini asisten ahli ya. Afiliasi, kepada UI, departemen, S3 ilmu kedokteran, soalnya ini, autornya, network, banyak nih kolaborasinya. Scopus, World of Science, Google Scholar, sources, department, dan yang paling sering digunakan itu di sources journal. Misal kita ingin publikasi penelitian kita tentang politik, kita ketik saja misalnya politik, search, inilah artikel jurnal di Indonesia yang membahas tentang politik. Jadi kalau kita punya penelitian tentang politik ingin publikasi, bisa dicek di sini. Ini ada Sinta 1. Sinta 1 pasti Scopus ya. Ada Sinta 2. Kita lihat halaman terakhir. Sampai Sinta 6 pun ada tentang politik. Kita bisa juga ketik politics. Politik ya, kita pakai S ya. Nah, ya, kadang kalau judul Inggris bisa aja isinya bahasa Inggris ya. Atau Indonesia gitu. Ini kan berdasarkan nama jurnal. Bisa juga berdasarkan subjek area, education. Ini dia membahas tentang edukasi. Publisher misalnya Institut Pertanian Bogor. Inilah yang diterbitkan oleh IPB. Inilah semuanya. Bisa juga kita kombinasi terkait dengan agriculture aja atau ekonomi aja. Nah, ini dia Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship oleh IPB. Gitu. Kombinasi lah. Kampus. Search jurnal yang tadi ini berdasarkan title ya. Kalau ISSN ya kita tidak mungkin hafal nomornya. Kalau city mungkin kita coba Medan. Nah, ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Medan. Ini oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya tidak tahu ini di mana. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ya di Medan mungkin ya. Itu. Misalnya kita mau spesifik di Sinta 1 aja. Kita hilangkan atau ketik tentang bisnis misalnya. Inilah dia tentang bisnis di Sinta 1. Kita boleh buka satu.
Rupanya di 2020 dia baru Sinta 2 ya. 2021 masuk Sinta 1. Biasanya Sinta ini bertahan 5 tahun. Ini kita masuk website. Ini tampilan awal jurnalnya. Kita bisa cek ini termasuk Scopus Q berapa. Kita tinggal ke website Scopus. Namanya Agraris ya. Sources. Title-nya Agraris. Apakah ini sama atau beda? Oh iya, Department of Agribusiness Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini memang ya. Tapi di sini tidak muncul. Tidak nampak. Dia Q berapa di sini? Karena sekarang 27 Februari 2022, sedangkan dia coverage-nya baru sampai 2021. Ini belum update ya. Kita coba cek yang ini, yang dari UGM, di Scopus Q berapa ini? Tidak muncul. Coba kita cek ini ya. Ini. Oke. Di sini statusnya Q1. Wah, tinggi sekali ya. Jadi kualitasnya sangat bagus. Kita lihat homepage-nya. Kita cek juga homepage yang di sini. Karena dia pasti harus sama halaman website-nya. Oke, kita lihat seperti ini. Masih Q2 di sini tertulis. Tapi di sini udah jelas Q1 ya. Tapi ini metriknya di 2020. Ada kelanjutan. Oke, tampilannya sama berarti benar ya. CQ2. Ini mungkin karena sampai 2021 ya. Mungkin sampai 2022 sudah ada ini. Kita lihat sertifikat Sintanya 5 tahun sampai dengan 2022.
Ini ada books. Kita lihat salah satunya, coba Imam Ghazali, salah satu peneliti yang terkenal di Indonesia dari Universitas Diponegoro ya. Ini benar bukunya. Ini benar juga bukunya. Nah, ini terkenalnya di SPSS. Statistik lah pokoknya untuk Prof. Imam Ghazali. Bukunya terkenal itu, padahal dia orang accounting. Tapi terkenalnya di aku orang akuntansi yang terkenalnya di bidang statistik. IPR, Intellectual Property Rights, bisa hak paten, hak cipta, ini semua masih paten ya. Research, ini yang didanai oleh Ristek Dikti. Community Service, ini pengabdian. Tidak terklik. Inilah apa-apa. Untuk registrasi, ini frequently asked question. Ini untuk login. Kalau sudah punya password, baru bisa login. Ini untuk mencari secara umum aja. Kita balik ke home. Ini ada Asian Benchmarking Indonesia, nomor 1. Tinggi sekali, tapi kalau dari kualitas penelitian masih kalah, tapi saya tidak tahu ini metrik penilaiannya seperti apa. Setahu saya terakhir itu Singapura lebih tinggi dari Indonesia. Atau mungkin itu dengan cara metodologi penilaian yang berbeda ya. Nggak apa-apa. Justru ini bagus ya kalau Indonesia memegang posisi nomor 1 untuk 1, 2, 3, 4 tahun berturut-turut. Misalnya ini ada kekhawatiran nih turun ini di 2021. Semoga aja di 2022 bisa naik ya. Nah kita lihat ini negara Malaysia trennya naik nih. Singapura juga. Thailand, Vietnam, Filipina cenderung naik. Ini Indonesia naiknya drastis lalu turun ini. Ini mengikuti kurva kubik ini. Kalau bisa sih eksponensial naik lagi ya. Top 50 authors. Ini yang tadi ya. Top 100 affiliations. UI selalu nomor 1 ini. Database of research bla 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 terkait dengan COVID. Ini adalah penelitian terupdate tentang COVID-19. Ya, diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pandemi. Tidak muncul grafiknya ya. Ini ada peneliti yang membahas tentang COVID. Bisa diklik. Kita nggak bisa tahu nih orang siapa ya. Ya, kemungkinan besar dari fakultas bidang kedokteran ini.
Dengan adanya riset-riset ini, ya semoga diharapkan bisa segera mengakhiri pandemi ini. Ini beberapa peneliti yang membahas tentang COVID ya, sangat bagus. Dan diharapkan tentunya ini kalau bisa dibiayai oleh pemerintah ya. 5 senyawa untuk obat COVID. Potensi jeruk. Jeruk ini kan bahan sehari-hari ya, gampang untuk didapat juga. Flavonoid, oke. Kita baca artikel aslinya ya. Kok gini ya? Harusnya dalam bentuk artikel jurnal, bukan dalam bentuk berita. Ini bagus ya. Ini mungkin ini yang bisa dapat saya jelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang Sinta di Indonesia. Ini dibuat per 27 Februari 2022. Semoga dapat mendorong motivasi para peneliti di Indonesia untuk dapat meningkatkan publikasinya. Sekian dan terima kasih.